Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakrisdiana Agestasari dengan nomor induk mahasiswa 17 jurusan Administrasi Bisnis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. SIM juga bisa dikenal dengan Manajemen Information System atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Cara kerja SIM dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian aktivitas untuk memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat keras yang digunakan manajer dalam mengurangi perubahan. Perangkat keras atau komputer atau hardware adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam suatu sistem informasi. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama adalah menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua adalah menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang keempat, secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Berikut contoh penerapan dari sistem informasi suatu manajemen. Yang pertama SCM, Supply Chain Management. Yang kedua OAS, Office Automation System. Yang ketiga ERP, Enterprise Resource Planning. Dan yang keempat KWS, Knowledge Work System. Yang kelima ESS, Executive Support System. Yang keenam ES, Expert System. Yang ketujuh IMS, Informatic Management System. Yang ke-8 DSS, Decision Support System. Yang ke-9 TPS, Transaction Processing System. Yang ke-10 GDSS, Group Decision Support System. Baik, nama saya M. Sodikin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dan apa sih tantangan sebuah bisnis jika dikolaborasikan dengan sistem informasi teknologi yang ada pada saat ini. Sistem informasi manajemen memiliki banyak sekali manfaat. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat. Selanjutnya, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Itulah manfaat sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu tantangan sebuah bisnis jika dikolaborasikan dengan sistem informasi teknologi yang ada pada saat ini. Untuk tantangan itu sendiri yaitu bertambahnya pesaing dan semakin ketatnya persaingan, karena pastinya yang memanfaatkan sistem ini sangat banyak, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga sebagai pelaku bisnis harus pintar-pintar dalam melakukan inovasi yang baru untuk produknya
dan cara pemasaran yang bagus supaya pelanggan lebih tertarik dengan produk tersebut. Tantangan bagi pengguna SIM itu sendiri yaitu tidak tahunya cara mengimplementasikan dengan baik dan benar. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam SIM harus paham betul tentang teknologi, terutama manajemen. Jika tidak, SIM tersebut justru akan menjadi masalah baru bagi perusahaan. Jadi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau tidak bisnis kita akan menurun dan ditelan oleh pesaing-pesaing yang lain yang menggunakan sistem ini. Itu adalah manfaat dan juga tantangan sistem teknologi yang ada pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnasari. Saya dari mahasiswa STIA Kembangan Jember, program studi Administrasi Bisnis semester 6. Nah, di sini saya akan mereview studi kasus tentang Coca-Cola Amatil Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan anak perusahaan dari The Coca-Cola Company yang berdiri sejak tahun 1927. Kemudian pada saat itu perusahaannya masih bernama The Netherlands Indus Mineral Water Fabric, kemudian berubah menjadi The Indonesian Bottle Ltd sejak berubah status menjadi perusahaan nasional. Kemudian pada tahun 1971 berubah nama menjadi PT Jaya Beverage Bottling Company atau disebut dengan PT DBBC. Sejak tahun 1993, seluruh saham PT DBBC diambil alih oleh PT Coca-Cola Amatil Australia. Nah, sejak saat itu namanya berubah menjadi PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Nah, seluruh merek dagang Coca-Cola bergabung menjadi satu di bawah PT CCAI atau PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan CCAI menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM. SIM yang digunakan di sini yaitu OSS atau Operational Support System. Yang kedua, MSS atau Management Support System. Nah, OSS di sini terdiri dari sistem yang berbeda yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pengolahan data master menggunakan aplikasi basis. Kemudian, transaksi yang berkaitan dengan keuangan dan transaksi ke pemasok menggunakan Oracle Finance. Nah, aplikasi basis ini terdiri dari beberapa modul. Modul yang pertama yaitu artikel master. Modul ini digunakan untuk pemrosesan data master produk PT CCAI. Kemudian yang kedua yaitu outlet master. Modul ini digunakan untuk pemrosesan data pelanggan PT CCAI. Ketiga yaitu entry master. Entry master ini digunakan untuk proses perekaman transaksi penjualan ke dalam database penjualan. Yang keempat yaitu sales accounting dan account receivable. Modul ini digunakan untuk memposting penjualan dan penerimaan kas pada pelanggan yang tepat ke dalam jurnal piutang. Yang kelima yaitu inventory management. Modul ini digunakan untuk mengelola dan mengontrol inventory yang berkaitan dengan bahan jadi maupun bahan baku. Nah, sekarang aplikasi yang kedua yaitu Oracle Finance. Oracle Finance ini juga terdiri dari beberapa modul. Modul yang pertama yaitu Vendor Master. Modul ini digunakan untuk pemeliharaan data master pemasok PT CCAI. Yang kedua yaitu Fixed Asset. Modul ini digunakan untuk mengelola dan mengontrol semua aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, purchasing. Modul ini digunakan untuk merekam data pembelian termasuk melakukan kontrol terhadap ketersediaan barang permintaan atau kebutuhan. Yang keempat yaitu general ledger. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi jurnal yang menghasilkan laporan keuangan seperti neraca laba rugi, buku besar, dan jurnal. Yang B yaitu MSS atau Management Supporting System.
Nah, aplikasi pendukung manajemen di PT CCAI ini terdiri dari beberapa aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu Company Dashboard. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem informasi eksekutif yang menyediakan informasi penting dari pihak internal maupun eksternal. Informasi yang disediakan terdiri dari beberapa key performance indikator di setiap departemen dan disajikan dalam satu laporan agar memudahkan pihak eksekutif dan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Hyperion SBS. Aplikasi ini memberikan dukungan informasi secara langsung kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan dan memberikan dukungan ad hoc reporting dan tim finance dalam merencanakan keuangan dan anggaran. Yang ketiga yaitu SQL Server Reporting Service, yaitu aplikasi yang memberikan informasi dalam bentuk statis dan bersifat laporan data operasional seperti data penjualan masing-masing sales office. Tadi itu merupakan sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh PT CCAI. Namun pada saat ini PT CCAI ini sudah terintegrasi oleh Enterprise Resource Planning atau ERP yang dapat menunjang seluruh kegiatan bisnis yang ada, namun belum maksimal digunakan sebagai referensi penetapan strategi pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, PT CCAI ini membutuhkan suatu sistem informasi manajemen yang dapat memberikan strategi pemasaran perusahaan yang ada pada saat ini. Saya Erika Yueristin. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia menggunakan aplikasi DSS untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang sistem informasi manajemen. Penerapan aplikasi ini digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dalam melakukan penetrasi pasar. Maksudnya, perusahaan akan mampu membuat dan melakukan promosi yang efektif berdasarkan segmen pasar yang sesuai. Hal ini mencangkup yang pertama, aktivitas input oleh tim master data berupa data produk, pelanggan, supplier, serta transaksi penjualan. PT Coca-Cola Amatil Indonesia memanfaatkan OS Windows dan DBMS yang bernama Oracle Database. Yang kedua, aktivitas pemrosesan. Aktivitas pemrosesan mengolah data dalam aplikasi membutuhkan sumber daya hardware dan jaringan berupa network servers, monitor, CPU, keyboard. Yang ketiga, aktivitas output. Aktivitas output ini dilakukan selama aktivitas input dan pengolahan data dilakukan oleh aplikasi dan akan memberikan output berupa report dengan jangka pelaporan tertentu. Dalam hal ini, software yang digunakan berupa Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Dengan menggunakan konsep self-server, penggunaan tidak perlu lagi menggantungkan tim IT untuk menyediakan laporan yang dibutuhkan. SDM yang terlibat terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen penjualan, tenaga pemasaran, dan tenaga penjualan. Produk informasi yang dihasilkan terdiri dari Market Share Summary Report, Market Basket Analysis Report, Market Share PT Coca-Cola Amatil Indonesia, Fashion Author Comparison, Store Ranking Summary Report, Retail, dan Sales Price Care Report. Informasi mengenai estimasi pendapatan konsumen produk juga dapat membantu PT Coca-Cola Amatil Indonesia dalam melakukan analisis pola konsumsi konsumen. Di samping itu, informasi tersebut dapat digunakan untuk penentuan diversifikasi produk dan menganalisis sensitivitas harga terhadap kualitas penjualan, terutama apabila ternyata produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia
banyak dikonsumsi atau ditargetkan untuk konsumen individu maupun kelompok individu dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, profil konsumen ini dapat diperoleh melalui informasi yang ditangkap oleh distributor, seperti program loyalitas pelanggan untuk hypermart yang berada di dalam Matahari Group. Dengan adanya Matahari Club Card (MCC), informasi mengenai profil konsumen dan barang yang dibeli kemudian dianalisis untuk mendapatkan korelasi pola konsumen dan profil demografi pelanggan berdasarkan data input MCC. Penerapan teknologi informasi ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Efisiensi kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan dapat tetap bertahan dalam era informasi serta mampu menghadapi persaingan pasar global. Beberapa keuntungan lain yang diperoleh dari penerapan DSS bagi proses bisnis di PT Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan penentuan tata letak penetapan kulkas outlet. Perusahaan melakukan investasi miliaran rupiah di kulkas atau cold drink equipment. Tentunya mengharapkan adanya retur yang sepadan atau melebihi nilai investasi tersebut. Yang kedua, membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Proses forecasting pasti memerlukan indikator yang lain seperti tren penjualan perusahaan dan faktor eksternal seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terkait penggunaan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia, pentingnya peranan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah memberikan kemudahan dalam memproses data atau informasi bagi manajemen PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Kemampuan DSS ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan bukti tambahan sebagai penjelasan dalam memperkuat posisi manajemen terhadap penentuan strategi marketing dan produk di PT Coca-Cola Amatil Indonesia di pasar. Penerapan DSS yang dilakukan di PT Coca-Cola Amatil Indonesia pun dapat meningkatkan produktivitas dan kontrol implementasi dari manajemen. Penggunaan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia dimiliki peranan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan khususnya di divisi marketing. Berbagai manfaat yang dirasakan manajemen diantaranya mendukung program promosi pemasaran, membantu penetrasi pasar, dan memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan penentuan tata letak, dan membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Potensi resiko aplikasi DSS ini terjadi apabila perusahaan sulit mendapatkan data eksternal dari outlet karena data merupakan komponen utama dan vital dalam pemanfaatan DSS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kerjasama dengan outlet seperti membagi hasil pengolahan data sehingga outlet dapat merasakan manfaat yang sama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya, perwakilan dari kelompok kami, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap di rumah saja untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.